Halo Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Jika sebelumnya saya selalu membahas mengenai berita terbaru dan mengkaji secara mendalam mengenai berita tersebut, kali ini kita akan membahas mengenai sesuatu hal yang lebih umum yang berkaitan dengan perkembangan teknologi terbaru dan prospeknya di Indonesia. Langsung saja kita bahas mengenai prospek mobil listrik di Indonesia. Namun sebelum kita membahas prospek mobil listrik ini, mari kita bahas kilas mengenai mobil listrik. Apakah mobil listrik itu? Mobil listrik adalah mobil yang secara prinsip rodanya digerakkan oleh motor listrik. Berbeda dengan mobil konvensional yang rodanya digerakkan oleh combustion engine atau alias mesin dengan cetu api yang terhubung dengan transmisi untuk menggerakkan roda. Apakah Anda tahu bahwa keberadaan mobil listrik ini sebenarnya sudah ada dari abad 19? Ya, sebenarnya mobil listrik ini sudah berkembang hampir bersamaan dengan mobil berbahan bakar minyak. Namun, yang menyebabkan mobil berbahan bakar minyak jauh lebih populer dan diterima oleh konsumen adalah karena sistem pengisian bahan bakar yang jauh lebih cepat, jarak tempuh yang lebih jauh, dan tenaga yang dihasilkan lebih besar. Terus, kenapa akhir-akhir ini tiba-tiba mobil listrik populer di dunia? Untuk membahas ini, mari kita sedikit perluas perspektif kita dari sekedar mobil sebagai alat transportasi. Seperti yang kita ketahui bahwa semua aktivitas manusia memerlukan penggunaan energi. Bahan bakar minyak adalah sumber energi utama yang paling banyak digunakan karena mudah didistribusikan, mudah untuk disimpan, dan mudah untuk dimanfaatkan. Namun, efek negatif dari bahan bakar minyak ini adalah gas buang karbon dioksida yang menjadi penyebab utama pemanasan global. Mengapa kita harus peduli dengan pemanasan global? Karena apabila tren peningkatan suhu ini terus bertahan, bumi tidak akan bisa dihuni oleh manusia karena perubahan cuaca dan iklim yang ekstrim. Sadar akan bahaya dari pemanasan global, negara-negara maju mulai beralih dari penggunaan energi yang bersumber dari bahan bakar fosil seperti batu bara dan minyak bumi ke energi terbarukan menjadi energi angin, energi matahari, energi geotermal, energi ombak, dan energi nuklir. Mobil, dengan perkiraan populasi di seluruh dunia sekitar 1 miliar, adalah salah satu penyumbang terbesar dari gas buang karbon dioksida. Karena mayoritas mobil di dunia menggunakan bahan bakar minyak. Sehingga, tujuan akhir dari pengalihan penggunaan energi dari bahan bakar minyak ke terbarukan adalah mobil yang berbahan bakar terbarukan dengan emisi gas buang nol. Dan jawabannya itu adalah mobil bertenaga listrik. Kemudian, apa yang menyebabkan mobil listrik mahal? Faktor pertama adalah biaya riset untuk pengembangan mobil listrik secara keseluruhan yang masih mahal. Mobil listrik saat ini masih bisa dibilang tahapan teknologinya di fase awal. Baru masuk ke produksi massal yang bisa dinikmati konsumen 12 tahun belakangan. Berbeda dengan mobil berbahan bakar minyak yang sudah menguasai dunia lebih dari 100 tahun. Ketika mobil berbahan bakar minyak untuk produksi massal baru pertama kali diluncurkan pada tahun 1886 oleh Carl Benz, mobil berbahan bakar minyak ini juga memiliki harga yang sangat mahal, sehingga hanya dimiliki oleh segelintir orang. Baru sejak Ford meluncurkan Model T di tahun 1908, konsumen kebanyakan dapat membeli mobil karena harga yang lebih terjangkau dibandingkan mobil-mobil lainnya, dan dengan segera menggantikan peranan kereta kuda. Kalau kita membandingkan dengan cepatnya adopsi teknologi mobil listrik, menurut saya saat ini tahap perkembangan mobil listrik setara dengan fase di tahun 1960-an untuk mobil berbahan bakar minyak. Jadi kurang lebih ketika tahun 1960-an, pabrikan mobil itu dikuasai oleh asal dari Eropa dan dari Amerika. Ketika itu, tepat sebelum datangnya dominasi mobil Jepang yang menawarkan mobil dengan kubikasi kecil dan dengan bahan bakar yang hemat. Faktor kedua adalah bahan baku utama mobil listrik yaitu baterai lithium. Seperti yang sudah saya sebut sebelumnya, mobil listrik itu sendiri secara prinsip sudah ada sejak lama. Namun, perkembangannya terganjal oleh teknologi penyimpanan listrik yang masih sangat terbatas. Di awal abad 21, ketika teknologi baterai lithium mulai berkembang, baru mobil listrik sudah mulai bisa mendekati kehandalan mobil bensin dalam hal jarak tempuh. Tesla di tahun 2008 mengeluarkan Tesla Roadster yang ketika itu secara spesifikasi dapat menempuh jarak 320 km untuk sekali cas. Sehingga, Tesla Roadster menjadi mobil listrik pertama yang bisa digunakan secara legal di jalan highway di Amerika Serikat. Ketika itu harga Tesla Roadster lebih dari $100.000,
Yang mana untuk orang Amerika Serikat sendiri merupakan harga yang fantastis untuk sebuah mobil. Tentunya saat ini mobil listrik sudah cukup banyak yang harganya jauh lebih murah dari Tesla Roadster. Seiring dengan semakin banyaknya mobil listrik yang diproduksi oleh berbagai merek mobil dan semakin umumnya teknologi baterai mobil listrik. Saat ini mobil listrik sudah jauh lebih terjangkau dari 12 tahun yang lalu. Namun, semurah-murah mobil listrik, harga yang ditawarkan belum bisa setara dengan mobil berbahan bakar minyak. Sehingga, hampir setengah dari harga mobil listrik sebenarnya adalah biaya untuk baterainya sendiri. Jadi, kunci dari revolusi mobil listrik berikutnya adalah mengganti teknologi baterai lithium yang saat ini sudah dianggap maksimal dengan elemen lain yang bisa menyimpan energi listrik lebih besar, mengisi dengan lebih cepat, berat, dan volume yang lebih ringkas, dan tentunya bahan baku yang lebih murah. Saat ini sudah banyak perusahaan-perusahaan teknologi yang sedang mengembangkan teknologi baterai pengganti lithium, yang mana tujuannya adalah untuk menggantikan peranan baterai lithium untuk mobil listrik. Kemudian yang terakhir adalah inti dari pembahasan kita hari ini. Bagaimana proses mobil listrik di Indonesia? Menurut saya pribadi nih, dengan memperhatikan fakta dan informasi yang ada saat ini, dalam jangka pendek, prospek mobil listrik di Indonesia tidak bisa dibilang ideal. Mengapa? Ada beberapa faktor. Yang pertama, harga mobil listrik yang mahal. Jadi, penjualan mobil di Indonesia itu didominasi oleh mobil dengan harga di bawah 300 juta, yaitu mobil-mobil ECGC yang di kisaran 100 jutaan, dan mobil-mobil low MPV berkapasitas 7 orang di kisaran 200 jutaan. Sedangkan harga mobil full listrik termurah adalah Hyundai di kisaran 600 jutaan yang baru-baru ini di launching di Indonesia. Dan jenis mobil listrik yang saat ini dijual adalah entah sedan atau city car yang berkapasitas maksimal 5 orang. Jadi dari sisi harga dan jenis mobil, terdapat gap terhadap preferensi pasar mobil di Indonesia. Sehingga kemungkinan besar mobil listrik hanya akan menjadi menarik di ceruk pasar yang cukup kecil. Mungkin untuk orang-orang yang memiliki budget 600 jutaan, yang mana itu biasanya mereka memilih mobil-mobil mahal dari Jerman. Yang kedua adalah infrastruktur listrik yang belum memadai. Oke lah kalau produsen mobil sudah bisa memberikan mobil listrik yang sesuai dengan pasar Indonesia, baik dari sisi harga maupun jenis mobil. Namun tantangan berikutnya adalah, mau ngecas mobilnya di mana? Pasti kalian berpikir, ya kan bisa ngecas di rumah. Betul, secara teori bisa ngecas di rumah. Tapi tahukah Anda, berapa daya yang dibutuhkan untuk ngecas mobil listrik? Dari beberapa reviewer mobil listrik di Indonesia, untuk ngecas mobil listrik, minimal membutuhkan daya listrik bebas 2200 watt. Ini daya listrik bebas ya. Jadi maksudnya ini kalau kita itu, di rumah kita itu punya daya 2200 watt, yaitu kita pakai cuma khusus buat ngecas mobil aja. Nggak bisa dipakai buat yang lain. Misalnya kita mau ngidupin AC, kita mau ngidupin lampu, ngidupin pemanas air, yang ada listriknya akan turun. Nah sekarang saya coba tanya, daya listrik di rumah kalian ada berapa? 1300 watt? 2200 watt? 3500 watt? Ya kalau masih di bawah 3500 watt ya jangan mimpi punya mobil listrik. Bahkan kalau lagi ngecas mobil listrik di rumah dengan daya dari 3500 watt, kita benar-benar terbatas dalam menggunakan listrik di rumah. Salah ngidupin alat listrik, misalnya kita ngidupin tiba-tiba pompa sumur kita hidup, bisa ngejepret listrik satu rumah. Kondisi infrastruktur listrik di rumah yang masih di bawah standar mobil listrik ini meningkatkan pentingnya ketersediaan stasiun pengisian mobil listrik. So tahu deh, kalau memang mobil listrik di Indonesia kurang bagus prospeknya di masa depan, kenapa banyak pabrikan mobil listrik mulai melakukan pendekatan untuk mendirikan pabrik mobil listrik? Jadi, selain karena secara potensi angka pasar mobil Indonesia itu terbesar kedua di Asia Tenggara setelah Thailand, namun faktor yang paling utama yaitu Indonesia adalah produsen nikel terbesar di dunia. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya bahwa saat ini bahan baku utama baterai mobil listrik adalah lithium, yang bahan dasarnya terbuat dari nikel. Terhitung sejak awal 2020, Indonesia sudah menghentikan ekspor nikel ke luar negeri. Tujuan dari pemerintah Indonesia tidak ingin mengekspor bahan mentah adalah karena ingin membangun industri pengolahan bahan mentah di dalam negeri, sehingga meningkatkan nilai jual dari produk bahan mentah ketika diekspor dalam bentuk barang jadi. Jadi,
Meskipun secara dinamika pasar mobil di Indonesia tidak semenarik itu untuk membangun pabrik mobil listrik, namun mereka mendapatkan akses bahan baku baterai, yang kemudian pabrik mobil tersebut bisa mengekspor mobil listriknya, atau kalau enggak, mereka mengekspor komponen baterai lithium mobil itu ke pusat produksi mobil mereka di negara lain. Namun tentunya, keunggulan Indonesia yang kaya akan nikel ini akan sirna apabila teknologi baterai lithium ini tergantikan oleh teknologi baterai yang lebih baru. Ya, namun sepertinya teknologi baterai lithium ini belum akan tergantikan dalam waktu singkat sih. Baiklah, kesimpulannya adalah, menurut saya, mobil listrik di Indonesia ini dalam jangka pendek tidak akan sukses apabila masalah infrastruktur listrik tidak bisa diatasi sesegera mungkin. Dan untuk dalam jangka panjang, apabila teknologi baterai pengganti lithium sudah mapan, siap-siap saja untuk ditinggalkan oleh pabrikan mobil yang hadir di Indonesia, yang tujuan utamanya hanya untuk mencari bahan baku baterai lithium. Sekian bahasan kita kali ini. Apabila kalian ada yang kurang setuju, atau ada pemikiran lain mengenai mobil listrik ini, silahkan tulis di kolom komentar. Apabila kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan share. Dan akhir kata, saya ingin mengucapkan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.